Selamat sore ya. Teristimewa Nona Vikaris yang hari ini boleh berhadapan untuk kita bercakap secara bersama-sama tentang pengajaran iman Kristen. Jadi baik, Nona Vikaris, saya panggil Adik atau Nona Vik? Nona Vik, oke baik, Nona Vik. Ya, ketika Nona mengangkat masalah tema menaklukkan bukan ditaklukkan, berarti ada dua kekuatan yang berhadapan. Nah, kedua kekuatan ini akan saling berhadapan, siapa yang dapat memenangkan sesuatu. Nah, dari tema ini, ya kalau saya kembali kepada nats yang dibawa pada hari ini tentang percobaan di padang gurun, ketika iblis mengatakan jikalau engkau anak Allah. Nah, pernyataan ini mau mengatakan bahwa iblis ini ingin mau untuk memahami apakah benar Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Jadi saya tidak persoalkan masalah batu menjadi roti. Tetapi dari pembacaan ini saya melihat ada sesuatu yang mau ingin diangkat. Apakah benar dia adalah anak Allah? Nah, ketika ia dicobai, ya saya kembali kepada istilah gnosis ya. Ya, kita mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Nah, pengakuan ini mulai dipahami dan dimengerti. Bahkan hampir semua gereja-gereja pada saat itu, sehingga pada akhirnya mereka mulai merumuskan, sehingga muncullah tiga pengakuan. Dan pada akhirnya dalam sebuah kesimpulan, di situ dikatakan bahwa ia adalah benar-benar Allah dan ia adalah benar-benar manusia. Manusia dalam arti sains. Nah, dari pembacaan ini, menurut Nona Vik, sisi mana yang iblis coba? Apakah dia adalah benar-benar Allah? Dia adalah benar-benar manusia? Ataukah sebuah kesatuan yang utuh bahwa dia adalah benar-benar Allah dan dia adalah benar-benar manusia? Nah, itu pertanyaan yang saya harapkan dari Nabi, karena pada akhirnya kita yang percaya kepada Yesus Kristus, untuk kita memenangkan sebuah pertandingan, kita harus sedarah dan sedaging dengan Kristus Yesus. Nah, itu yang pertama. Apa langsung dijawab? Atau? Oh iya, oke, silakan Nona. Bapak Yesus, terima kasih Bapak untuk pertanyaan diberikan. Menurut saya dari kedua sisi bahwa Yesus atau iblis tahu Yesus adalah anak Allah, kemudian dia juga tahu dalam sisi manusianya Yesus dia ada dalam kelemahan bangsa. Dari kedua sisi, karena itu dia katakan jika engkau anak Allah. Oke, baik. Pasti dia tahu dia adalah Allah. Hanya saja dia mau ingin mencoba. Jikalau engkau anak Allah. Ya, Nona adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan
bahwa dia adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Kalau dia hanya Allah saja, tidak mungkin iblis mau mencobai. Tapi karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, ya akhirnya di situ ya iblis berperanan untuk menguji. Karena pada akhirnya ke depan juga kita yang menyatukan diri dengan Allah di dalam Kristus pasti akan diuji. Oke, baik. Selain daripada itu, ketika Nonafik mengangkat soal peranan Roh Kudus di bawah, bahwa Yesus setelah dibaptis dibawa oleh Roh Kudus untuk mengawali dan memulai akan seluruh pelayanannya. Jadi saat itu dia akan diperhadapkan pada sebuah keadaan yang pada akhirnya nanti akan terjadi. Ya, kita tahu secara bersama-sama bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari seorang anak darah manusia. Pada akhirnya juga nanti Nona akan ditabis dan berada di medan pelayanan. Ketika Nona mengangkat tentang hal ini, apakah memang ada sebuah gambaran pada diri Nona? Nona pikir pada akhirnya nanti akan juga berhadapan seperti yang terjadi pada diri dari Yesus Kristus di sini. Jadi saya persilakan, apakah memang ada gambaran tentang hal ini? Saya persilakan. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang diberikan. Menurut pandangan saya, walaupun tidak serta-merta apa yang dialami Tuhan Yesus sama persis dengan apa yang akan kurang lebih saya hadapi ke depan, walaupun tidak sama persis, tetapi saya percaya situasi, keadaan, bahkan tantangan-tantangan yang ada juga bisa dikatakan sama. Walaupun mungkin secara tidak langsung kita tidak mungkin saya ada di tengah-tengah padang gurun, karena kita tidak ada di padang gurun di sini. Tetapi keadaan yang menggambarkan padang gurun itu bisa jadi juga saya alami. Dan dalam hal kelemahan, dalam hal keterbatasan, dalam hal kekurangan dan lain sebagainya, kondisi-kondisi itu sangat mungkin untuk saya alami ke depannya. Dan juga bisa jadi karena kita juga berlayar, kita tahu bahwa kita bukan berarti kita rentan. Kita juga rentan mendapatkan berbagai macam pencobaan, bahkan kondisi-kondisi yang dikembangkan. Walaupun tidak secara langsung persis, tetapi bisa jadi juga keadaan-keadaan ini. Oke, baik, sebagai dasar bijak, pada akhirnya nanti Nona akan juga seperti itu ketika diperhadapkan dengan sebuah situasi, kondisi yang ada. Oke, ya saya tidak lari keluar dari khotbah. Ketika Nona tadi mengangkat tentang hal roti batu menjadi roti. Nah, kalau secara sekilas, kalau Yesus mau pasti pada buruk semua jadi roti. Jadi jikalau engkau adalah anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Nah, memang ini yang menjadi sebuah harapan, karena kalau iblis mencoba supaya kita ini kan mudah dalam segala hal. Tetapi kalau Allah yang menyediakan segala sesuatu adalah hal yang tidak mudah. Tetapi Nona juga jangan lupa, kalau Allah setia itu iblis juga setia. Tidak akan pernah jatuh, dan tidak sedikit pun juga akan meninggalkan Nona ketika Nona ada di medan pelayanan. Nah, apakah permintaan begitu roti batu menjadi roti ini adalah merupakan juga semacam sebuah rangkaian mujizat yang diharapkan? Kalau dalam mujizat-mujizat yang ada, ya orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, perempuan yang apa bisa ya sembuh. Yesus sering bilang, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Jadi dengan istilah di sini, batu menjadi roti, artinya untuk membawa
mengarahkan Nona ke depan bahwa supaya Nona jangan terpengaruh seperti Yesus. Artinya jangan mengharapkan sesuatu yang bersifat instan. Kalau mujizat itu adalah sebuah proses. Ya kadang-kadang kita juga kalau pergi sembahyang sering jemaat sakit, ya sudah Pak Pendeta doa. Tapi kalau tidak sembuh, aduh kenapa ini tidak sembuh? Nah, dari mujizat-mujizat yang ada atau harapan-harapan yang ada di sini saya melihat bahwa ada sebuah keinginan dari diri manusia pada hakikatnya ingin yang ya istilahnya simsalabim begitu. Instan. Dalam sebuah proses. Nah, ketika Nona nanti diperhadapkan pada sebuah situasi yang mengharapkan harus batu menjadi roti, apa yang seharusnya? Apakah Nona harus mengikuti keinginan begitu dari orang yang mengharapkan batu menjadi roti, atau Nona mengharapkan dia agar iman akan menyembuhkan dirinya? Jadi ya tergantung pada Nona, bagaimana Nona nanti memberikan sebuah pemahaman atau menempatkan diri di tengah-tengah pelayanan. Saya persilakan Nona. Baik, terima kasih Bapak pertanyaan yang diberikan. Mungkin kita bisa bercermin dari apa yang menjadi perenungan firman Tuhan atau Bapak yang telah buat. Sebagaimana Tuhan Yesus menghalau segala bentuk godaan dengan kembali ke firman, kita kembali, saya juga pasti akan menggunakan tameng firman Tuhan. Sudah bilang tidak bisa, tidak ada yang instan, hanya iman di dalam Tuhan. Bahkan saya sendiri tidak punya kuasa untuk mengubah. Kalau di kemudian hari diminta untuk mengubah apa, untuk saya tidak punya kuasa dalam hal ini. Itu Tuhan yang punya kuasa. Semua kembali kepada firman, kembali kepada bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Itulah yang diharapkan supaya jemaat itu dapat memahami. Ya, kalau kita datang untuk mendoakan, bukan berarti kita yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Jadi kita tidak akan memberikan hal yang bersifat instan begitu. Saya katakan bahwa oleh karena aku, itu yang dilakukan. Oke, baik Nona. Nah, soal perihal batu menjadi roti, begitu yang bersifat instan, berarti dari yang ada akan berubah untuk menjadi yang ada. Artinya batu ada, terus berubah jadi roti. Nah, kalau orang buta, dia matanya tertutup, akhirnya dia terbuka. Begitu juga orang lumpuh, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Begitu juga yang lain mengatakan bahwa saya punya kuasa ini kok dia mengalir. Terus dia bertanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kehadiran Yesus Kristus ketika dia mengawali sebuah pelayanan, ya dia bertujuan untuk datang menyelamatkan manusia. Dia datang ya dengan alat-alat keselamatan, seperti dia melakukan mukjizat segala macam hal. Menurut Nona, apa sih yang diperangi oleh Yesus Kristus itu sendiri ketika dia berada di tengah-tengah dunia ini? Ya, ketika saya mengambil contoh, Nona Vic kena gigit lintah. Ya, saya sebagai Lintah seorang tidak bisa kakak, gigit, bisa hisap darah aja. saya ada. Ketika saya ada begitu, untuk menyelamatkan Nona dari lintah, maka lintah itu saya keluarkan. Nah, itu berarti bahwa kehadiran Yesus Kristus ini adalah untuk menyelamatkan orang yang berdosa pada manusia yang ia kasihi dan ia cintai, jadi berharga di mata Tuhan. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu tadi saya bertanya, menurut Nona,
pelayanan Yesus Kristus ketika dia melakukan mujizat-mujizat, ketika Nona juga mengangkat perihal yang terjadi di Nara. Mungkin ya Nona bisa memberikan sedikit penjelasan buat kita semua. Saya persilakan. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang diberikan. Tentu itu merupakan dua hal yang berbeda. Kita ingat bahwa batu menjadi roti dalam teks ini merupakan bagian dari ujian atau jebakan atau percobaan yang diberikan iblis. Jadi tujuannya untuk mencobai Tuhan Yesus, untuk melihat kuasa Tuhan Yesus, apakah dia memakai dia punya kuasa untuk dirinya sendiri atau tidak. Tetapi berbeda dengan mujizat-mujizat atau berbeda dengan mujizat yang akan dilakukan Yesus di kemudian hari. Terlepas dari peristiwa ini kita akan menyaksikan dalam kisah Alkitab bahwa banyak sekali Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat berbeda tentu konteks dan keadaannya. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat itu bagian dari pelayanannya, bagian dari kasih yang dia nyatakan kepada orang-orang yang menerima anugerah penyembuhan dan bahkan menerima mujizat dan lain sebagainya. Itu karena wujud kasihnya kepada manusia. Berbeda dengan konteks di mana dalam percobaan ini dua hal yang berbeda. Yang pertama wujud kasihnya, yang kedua kalau dia melakukan itu berarti dia sedang tunduk pada apa yang menjadi perintah dari iblis. Bahkan untuk kepentingannya secara pribadi, kepentingan Yesus datang di dunia ini bukan untuk kepentingan yang pribadi, tapi untuk menyelamatkan manusia, keselamatan bagaimana. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya tidak mengulang lagi untuk hal itu. Saya kembali lagi pada hal yang kedua, ketika iblis membimbing, mengarahkan untuk naik ke punggung daripada. Ya, saya tidak terlalu banyak berbicara. Biasanya normalnya manusia itu mau supaya dia berada di atas. Dan di sini iblis mengatakan jikalau engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Dari dua perihal ini ia mempertanyakan jikalau engkau adalah anak Allah. Ya Nona. Nah, pada prinsipnya kita tahu secara bersama-sama bahwa Allah itu bertentangan dengan kehendak manusia. Kalau manusia mau ditinggikan, tapi Allah mau supaya manusia itu merendahkan diri. Sehingga yang berhak untuk mengangkat ia menjadi tinggi adalah Allah itu sendiri. Dia sama seperti dalam Filipi 2 ayat 6-11 bahwa Allah sangat meninggikan dia. Jadi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia sampai mati dan seterusnya, dan pada akhirnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, perihal ini selalu ada. Artinya yang kami harapkan nanti ketika Nona berada di tengah-tengah pelayanan, ya itulah tadi seperti dikatakan oleh Bapak Ketua Klasis, Pak Pendeta Heri, begitu kita harus memiliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati kita dapat menyelesaikan segala perkara. Begitu. Jadi rendah hati atau mengalah bukan berarti kalah. Mana? Jadi itu menjadi sebuah harapan. Artinya bagaimana Nona nanti memaknai istilah kenosis itu ketika Nona berada di tengah-tengah pelayanan. Ya Nona, saya tahu Nona ini siapa begitu. Jangan sampai nanti ada di tengah-tengah yang ada, terus kita tidak bisa menempatkan diri. Akhirnya ini kata tunggu ya menjadi buah punah menahap kalinya mati. Begitu. Jadi bagaimana kita menempatkan diri di tengah-tengah jemaat sehingga pada akhirnya ya kita bisa ditempatkan tepat pada tempat di medan pelayanan. Nah, terus hal yang ketiga, pencobaan ketiga di mana iblis menawarkan kerajaan dunia sebagai kepada Yesus sebagai ganti menyembahnya. Saya tahu ke depan pasti di sini tadi ngomong tentang PJR, tentang pembuatan jalan di ketemu. Terus di akhir dari khotbah ini saya juga tidak terlalu garawan ini. Pada akhirnya
Rasanya seperti kuda menaiki lereng bukit, menuruni lembah dan berbagai macam tantangan. Rintangan untuk mencari makan, minum, dan tetap bertahan di semua musim. Biarlah semangat mengatakan Injil, menyuarakan kebenaran membara dan mengembara seperti kuda. Jadi tahu jarak naik pada semua. Jadi supaya betul-betul menjadi tahu, artinya Bapak Dita yang ada di tengah-tengah jemaat dan para acara, artinya yang bisa berjalan menuruni lembah kemana saja begitu. Dan ini adalah alat transportasi warga itu, jadi ketika hal ini dengan poin yang ketiga tadi, yang jelas di sini ya kita tahu banyak yang punya kuda, banyak juga yang punya sapi, banyak juga yang memiliki kedudukan atau apapun juga. Nah, harapan agar Nona mampu untuk menempatkan diri seperti Yesus ketika ia ditawarkan dengan berbagai bentuk, supaya kita tunduk kepada apa yang ditawarkan. Padahal kita ini adalah jarak dia banyak keunaan dan mengalir di pelau dia benar untuk berkata ini mahal dari kenal apa menuju kepada Shalom dan damai sejahtera. Nah, ketika nanti supaya Nona itu tepat ketika diperhadapkan di tengah-tengah jemaat, apa yang seharusnya Nona lakukan? Apakah harus kalau saya ke sana lebih baik Bapak utang uang ya kalau ya perlu diuang ya, apalagi pada nabi ngahit Jawa bos saya pakai bahasa Indonesia karena uang punya kan kopi karisnya. Kalau vikaris di kadang ini diminta harus bisa berbahasa, bisa dulu begitu. Nah, kalau untuk daerah di sini masih banyak, wiring di kesana itu masih banyak yang apa begitu. Jadi mungkin bagaimana nanti Nona menempatkan diri, menempatkan diri supaya pada akhirnya ya apa yang ditawarkan oleh dunia jangan itu menjadi sebuah alasan untuk Nona tidak melakukan pelayanan. Ya, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa kasih itu tidak beralasan. Kalau ada alasan mati. Karena ini jadi saya mau ke sana, karena itu saya mau ke sana. Begitu. Jadi ya kalau dari pertama Korintus mengatakan, pertama Korintus 13, segala sesuatu itu ada sempurna apapun juga, tapi kalau tidak ada kasih sia-sianya Nona. Oleh karena itu ya harapan dari kami supaya Nona bisa menempatkan diri secara tepat dan tidak terpengaruh dengan tawaran-tawaran dunia. Apalagi ya di sini Kota Jaran dapat Yami sampai ke sana ini banyak yang memiliki hewan, kerinduan supaya nanti melayaninya itu harus tepat, tidak saja kepada yang apa tetapi kepada semua. Nona, itu saja menjadi sebuah harapan. Saya rasa tidak terlalu banyak pertanyaan. Yang menjadi banyak pertanyaan tadi yaitu tadi pertanyaan dari Iblis. Jikalau engkau anak Allah, pada akhirnya juga nanti engkau adalah anak Allah sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat, siap untuk dicobai apapun juga. Begitu. Hanya bagaimana Nona menempatkan diri. Begitu, bahwa dia adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Disitulah Nona harus sedara dan sedari dengan. Tapi ingat ya, satu hal yang saya bilang tadi, Allah itu setia, tapi iblis juga setia. Jangan sampai iblis lebih setia begitu, karena dia juga tidak akan pernah meninggalkan Nona begitu. Allah juga tidak akan pernah meninggalkan Nona. Jadi silakan bagaimana Nona nanti menempatkan diri di tengah-tengah medan perayaan.
itu saja dari saya tidak terlalu banyak ya tentang hal ini. Saya kembalikan kepada pimpinan persidangan. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Pendeta. Bapak Pendeta mempergunakan waktu 25 menit 20 detik. Berarti masih tersisa 4 menit 40 detik. Jadi apakah ada tanggapan yang ingin disampaikan oleh adik Vikaris? Masih ada? Silakan di waktu yang tersisa. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta untuk apa yang menjadi bahan percakapan di sore hari ini. Terima kasih sudah memperlengkapi saya dengan banyak hal. Saya percaya bahwa apa yang telah Bapak sampaikan itu semua untuk kebaikan saya, bahkan kebaikan pelayanan ke depannya. Dan saya juga percaya bahwa dalam setiap kata-kata yang diucapkan atau disampaikan, nasihat yang disampaikan kepada saya, itu juga saya percaya itu merupakan doa yang juga Bapak berikan bagi saya, sehingga benar-benar saya menjadi pelayan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, terima kasih Pak Andi juga ya. Baik, kita tutup. Selesai, kita berikan aplaus untuk Bapak Pendeta. Bisa berjabat tangan dan foto bersama Bapak. Mungkin yang ingin mengambil gambar silakan untuk didokumentasi. Ciumnya udah suka dapat kamera. Pokoknya foto terus. Alkitab. Ini coba